أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas, ibadallah. Jikalau kita layangkan pandangan kita ke alam sekitar yang ada di hamparan mata kita, maka kita bisa melihat bagaimana hijaunya pepohonan. Kita lihat bagaimana indahnya pemandangan, bagaimana tinggi menjulangnya gunung di hadapan kita. Luar biasa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang jernih akan menangkap satu kesimpulan bahwasanya alam semesta ini tidaklah tercipta begitu saja. Tidaklah tercipta sia-sia tanpa ada hikmah di balik itu semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan alam yang kita saksikan dengan kedua bola mata kita. Mata bisa melihat, termasuk nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alam yang indah ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tanda ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan agar mereka mengenal siapa yang menciptakannya, siapa sang Khalik yang hakiki yang betul-betul menciptakan alam semesta ini. Dan hanya orang-orang yang berakal yang bisa memahaminya. Sebagaimana Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit, penciptaan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, sesungguhnya ada ayat-ayat bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengenal Allah, ma'rifatullah melalui keindahan alam semesta bukanlah sekedar satu pandangan atau satu keindahan yang berhenti di lisan saja atau berhenti di mata saja. Maka ini adalah sebuah jembatan iman yang seharusnya mengantarkan kita pada kesadaran tauhid yang murni, yaitu memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita akui ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mampu menciptakannya, maka dia pula lah satu-satunya zat yang hak untuk kita sembah, yang kita ikhlaskan seluruh ibadah kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Logika iman menyatakan zat yang mampu menciptakan alam seindah ini, alam yang seatur ini, dialah satu-satunya yang berhak disembah. Dialah satu-satunya yang berhak kita takuti. Dialah satu-satunya zat yang berhak kita hanya berharap kepadanya. Maka betapa zalimnya manusia yang menikmati keindahan bumi, menghirup udaranya,
memakan hasil buminya. Namun ketika dia beribadah, ia mempersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lemah. Maka Nabi Muhammad SAW pernah berkata, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, begitu juga Al-Imam Muslim, menegaskan betapa besarnya dosa syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah limpahan nikmat ciptaannya, dia bisa memandang dengan matanya keindahan alam semesta. Dia bisa menghirup udaranya, betapa nikmatnya yang mungkin dia tidak dapatkan di kota besar. Maka Nabi SAW berkata, doa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau yang menciptakanmu. Engkau engkau berharap kepada yang lemah, kepada makhluk yang telah mati, padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq yang menciptakanmu. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lihatlah generasi salaful ummah. Mereka yang sangat dalam pemahamannya. Mereka memandang alam bukan sekedar objek wisata, melainkan madrasah keimanan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya tentang dalil akan keberadaan Allah, tentang dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Beliau memberikan jawaban dengan logika yang sangat membumi namun sangat mendalam artinya. Beliau berkata, daun murbai itu rasanya satu, tetapi jika dimakan oleh ulat sutra, ia keluar menjadi sutra yang halus. Jika dimakan oleh lebah, ia keluar menjadi madu yang manis. Jika dimakan oleh kambing, ia menjadi kotoran yang hina. Dan jika dimakan oleh kijang, ia menjadi minyak kasturi yang betapa harumnya, yang luar biasa harumnya. Maka siapakah yang membedakan semua itu? Padahal bahannya sama, padahal sumbernya sama. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ucapan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu yang mengajarkan kepada kita untuk tidak sekedar melihat alam dengan mata kepala, tapi juga melihatnya dengan mata hatinya. Beliau berkata, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Berfikir, merenungi, tafakkur akan keindahan alam, siapa yang menciptakannya, itu lebih baik walaupun hanya sesaat, ketimbang dia sholat malam tapi tanpa ada kekhusyuan di dalamnya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan setiap keindahan alam yang kita saksikan sebagai alarm pengingat. Ketika melihat gunung yang indah, ingatlah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat pandangan yang begitu indah hijaunya pepohonan, maka ingatlah akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.